Nyalain punya saya. Cek, cek. Baik, anak-anakku sekalian yang ada di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan KBM baik secara live ataupun luring. Marilah kita buka kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita perhatikan paparan dari Ibu Naning Marliani khusus untuk kelas 10 MIPA. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bu ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik kelas 10 MIPA 1 sampai dengan MIPA 8 yang sudah rela menyempatkan diri untuk hadir di sekolah. Ini suasananya hujan deras, bahkan sudah ada yang hadir mulai pukul 7. Apresiasi buat rekan-rekan Anda yang ada di sekolah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ada di rumah. Gang yang ada di sekolah, tenang aja, belajar biasa sama. Mungkin kalian sudah rindu ya belajar ketemu Bu Naning. Rindu. Enggak ya. Ini pertemuan pertama dengan Bu Naning yang kelihatan tidak menggunakan jaringan ya. Kalau biasanya kan kita menggunakan jaringan. Yang di rumah mohon dicek suaranya, kalau ini silakan ditulis di room chat live-nya ya. Khawatir suara Bu Naning hilang, terus putus-putus kalian tidak bisa mengikuti dengan baik. Proses pembelajaran ini akan direkam dan live juga, jadi nanti rekamannya bagi yang mungkin ada yang berhalangan bisa nonton rekamannya. Namun Ibu harap semua, ada 264 siswa harusnya Pak Yana yang sudah join, karena biasanya kalau absen itu 264 hadir semuanya kalau biasanya belajar biasa. Fasilitas ini diberikan oleh sekolah sebagai salah satu upaya untuk mengobati rindu kalian ke sekolah. Jadi biar nggak di rumah saja, biar biar kalian bisa datang ke sekolah, bisa mengenal lingkungan sekolah, maka diberikanlah fasilitas tatap muka ini. Walaupun terbatas ya, ini yang hadir hanya kurang lebih 15 orang. Kemudian seperti pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan tentang apa itu ikatan kimia secara global waktu kita melakukan pembelajaran sinkronus dengan Google Meet ya. Kelas MIPA 1 sampai dengan MIPA 8 semuanya sudah melaksanakan pembelajaran sinkronus dengan Google Meet. Oke, kita lihat bentar ya. Sebelum belajar, tadi sudah berdoa sudah. Nah, Ibu akan memberikan sedikit, mungkin ini buat bekal kalian yang tadi jauh dari Ciamis. Ada mungkin yang membahagiakan. Kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan, ada buku,
ada jam, ada kacamata. Kacamata sih nggak perlu. Yang perlu adalah buku ya. Imam Syafi'i berkata bahwa jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar itu dari zaman dulu kala memang tidak mudah. Maka sudah disampaikan oleh ulama, oleh seorang imam ya nak, imam aja menyampaikan belajar itu adalah tidak mudah. Karena dia dengan kalimat, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu konsekuensi. Bagi yang enggan tidak mau ya berarti tertinggal. Begitu kalau Bu Nani. Jadi kalau misalkan dengan pola sistem pembelajaran yang sekarang sedang sama-sama kita hadapi dan sama-sama sulit. Bukan hanya siswa seperti Bu Naning bilang, Bapak dan Ibu guru juga sulit ya, pembelajaran daring itu tidak mudah gitu. Namun ini upaya kita untuk apa? Untuk membuat kita nantinya tidak perih, tidak sedih. Karena kalau penyesalan itu suka ada di mana? Di belakang, tidak ada di depan. Kalau di depan bukan penyesalan namanya. Nah, yang kedua tentang waktu. Ibu bertanya, bisakah kita memundurkan waktu? Bisa kalau di film, Bu. Ya. Bisakah kita menghentikan waktu? Tidak. Maka kita manfaatkan waktu kita, walaupun hujan, walaupun kalian mungkin susah, lelah, jauh, rumahnya ada beberapa yang jauh, tapi kita tetap lanjutkan untuk belajar. Oke nak, kita lihat mudah-mudahan kalian masih ingat, ini sudah pernah Ibu sampaikan, ini mohon maaf ininya nggak berfungsi ya. Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana menentukan karakteristik ikatan ion. Jadi Bu Nani langsung fokus ke ikatannya ya, karena prolognya sudah ya yang kemarin. Nanti kita review sedikit. Kita mau belajar bagaimana karakteristik ikatan ion, ikatan kovalen. Kovalennya ada 3, kovalen tunggal, rangkap, kemudian kovalen koordinasi. Tadi Ibu lihat sudah ada yang buka-buka koordinasi, hebat murid Ibu. Senang kalau semuanya rajin, menelaah dulu sendiri, nanti menanyakan kalau tidak dipahami, insya Allah itu akan menambah pengetahuan kalian sendiri. Yang ada di studio boleh sambil nulis, boleh, tapi fokus tetap ya, tapi boleh silakan. Yang ada di rumah juga sambil mencatat boleh, karena Bu Naning usahakan sepelan mungkin. Nanti kalau terlalu cepat yang di rumah boleh chat Ibu, terlalu cepat. Yang di sini boleh angkat tangan. Tidak harus menunggu Bu Naning selesai kalau mau bertanya. Silakan angkat tangan, silakan kirim pertanyaan di live chatnya. Boleh nanti ada Bapak Deki yang akan menjawab pertanyaan, membacakan pertanyaan kalian. Oke, yang kedua, nah ini kita sudah bikin easy card, masih ingat? Ada yang bawa nggak easy card-nya? Tidak ya. Nah, easy card itu kan media ya nak, yang Bu Naning gunakan agar kamu lebih mudah harusnya dalam belajar dengan menggunakan easy card untuk memahami ikatan kimia. Jadi kita belajar dulu dari yang nyata, yang ada di sekitar kita. Kalau bahasa kekiniannya katanya belajar bermakna. Jadi biar kita balik, kita lihat dulu di alam apa, baru kita pahami. Ya, kalau misalkan yang di rumah hujan-hujan begini, hati-hati, jangan live-nya jangan deket-deket dengan bantal ya, hati-hati. Kemudian membandingkan, ya kalau deket bantal kan hujan-hujan gini, apalagi suara Bu Naning merdu gitu, jadi kalian bisa langsung tidur. Membandingkan antara ikatan ion, jadi sudah tahu karakternya, terus kita bandingkan. Kalau misalkan Bu Naning punya senyawa A dan B, mana yang berikatan ion, mana yang berikatan kovalen. Nah itu jenjangnya lebih tinggi lagi, begitu ya nak ya. Jadi itu target yang akan kita pelajari, tidak banyak, hanya 3, mudah-mudahan 60 menit selesai. Jadi kalian bisa nanti, mudah-mudahan juga sudah tidak hujan, mudah-mudahan juga
pelajarannya selesai, kalian bisa pulang ke rumah dengan selamat. Oke, Ibu buka sekarang Ibu. Katanya Mentimeter Time. Ini sudah ditulis di deskripsi. Di deskripsi yang di rumah, ada di deskripsi di live chatnya, di deskripsi itunya ya, live streamingnya ya Pak ya. Sudah dituliskan link untuk Mentimeternya. Yang ada di sini, yang ada di studio boleh diketik atau diklik yang dicoba. Ini pertanyaan pemanasan dari Bu Naning. Coba kita lihat ya. Silakan, boleh semuanya pegang handphone. Bu Naning juga pegang karena Bu Naning mau ngecek ya. Oke, kita cek, kita lihat apakah gerangan. Oke, silakan dicoba diisi, kalau misalkan bisa dibuka. Tidak perlu download aplikasi, ini tidak perlu download, hanya cukup untuk mengisi saja. Coba ya, Bu Naning buka di sini. Oke, kita masih berjalan. Tampilannya belum berganti. Pak Deki, saya mau tampilkan yang lain, bisa nggak ya? Di Mentimeternya, atau saya buka gini. Pertanyaannya sederhana, buku apa yang sudah Anda baca tadi malam? Nah, tadi malam sudah baca buku apa? Ibu, apa hubungannya dengan belajar kimia? Kemarin kalian sudah tes AKM, betul? Ibu, ada yang ikut tes AKM? Yang di rumah pada ikut nggak? Ikut kali ya. Itu fasilitas dari sekolah. Oke. Di sini yang menjawab sudah ada kurang lebih 70 orang. Alhamdulillah ada yang tidak membaca buku apapun, tidak apa-apa. Yang penting kan jujur ya, kata Bu Naning ya. Nanti kita tunggu sambil berjalan. Kenapa harus membaca? Karena setiap apa yang kita baca itu sebenarnya adalah ilmu. Maka Bu Naning tuliskan tidak hanya membaca pelajaran kimia. Mungkin kalian suka membaca novel, mungkin juga membaca buku-buku umum, pengetahuan umum. Sama Ibu harapkan ke depannya kelas 10 terutama, mumpung masih baru, mumpung masih hangat ya, masih semangat belajarnya kelas 10. Ibu harap setiap ada waktu yang bisa kalian manfaatkan, pergunakanlah untuk membaca. Tidak perlu banyak, cukup untuk mengisi waktu kalian. Membaca itu kalau belum menjadi budaya itu susah, ya. Jadi kalau budaya itu sudah kebiasaan, nggak enak. Misalkan kalau mau tidur mesti harus baca dulu, entah 5 menit, entah 10 menit, entah 1 jam, ada yang begitu. Namun ada juga yang susah banget memulainya. Jadi yang susah adalah memulainya. Ibu harap ini di Mentimeter sudah ada 100 orang lebih dan ada 54 yang membaca buku lainnya. Mudah-mudahan buku lainnya itu buku yang mulailah untuk membaca dari buku yang kamu sukai. Karena kalau buku yang disukai biasanya kan nggak berat ya, beda kalau dengan membaca kimia, aduh belum juga paham, harus belajar sendiri gitu ya. Disimpan dulu, nanti tunggu dibacanya kalau sudah dijelaskan sama Bu Naning. Boleh, silahkan. Oke, kita kembali lagi. Sayangnya Ibu tidak bisa menampilkan share ininya, tidak bisa menampilkan Mentimeternya, tidak apa-apa, kita lanjutkan aja. Mengingatkan kembali. Nah, mengingatkan kembali kemarin tentang kestabilan unsur, ini yang sudah dipelajari. Adakah yang bisa menjawab Pak Deki kalau ada di chat ya mungkin, atau yang di sini juga boleh. Mengapa gas mulia sulit untuk membentuk senyawa?
Fahril. Silakan, Nak. Iya. Bagus. Bagus, Fahril keren. Fahril sudah menjawab dengan jelas. Pak Deki, di room chat ada nggak ya yang menjawab mengapa gas mulia tidak membentuk senyawa? Sudah adakah Pak Deki? Oh iya, delay 1 menit ya kalau di room sana ya. Oke, jawabannya sangat tepat ya Nak ya, biar kita tidak lama nunggu yang di room. Pasti ada nanti yang jawab. Karena gas mulia unsur yang stabil sehingga dia sulit untuk berikatan dengan siapapun. Yang kita kenal elektron valensinya dengan aturan oktet atau duplet. Betul, ada oktet, ada duplet. Nah, Ibu sajikan tuh gas mulia dari helium sampai dengan radon. Kalau Ibu biasanya hafalannya, kalau kita tatap muka, Bu Naning biasanya hafalan dari 1A sampai dengan 8A. Itu tes lisan satu-satunya di kimia biasanya. Jadi biasanya heboh negeri Arab karena serangan radon. Kalau Bu Naning begitu. Jadi langsung urut ke bawah. Kalau kita pakai jembatan itu ya. Kita lihat Ibu pakai konfigurasi sederhana, konfigurasi kulit atau Niels Bohr. Maka 2 dan 8 yang lainnya. Kalau kita lihat di sana, ini kenapa tidak? Nah, ini ya Nak ya. Nah, bisa nyala, tadi nggak bisa. Oke, ini 2. Ini tadi yang Fahri bilang, semuanya sudah stabil. Kalau sudah stabil, maka untuk berikatan akan susah. Karena kalau yang berikatan itu dia yang masih butuh elektron atau kelebihan elektron. Jadi bedanya begitu. Kalau ini udah nggak butuh, ini 2. Kulit pertama kan memang maksimal 2, betul? Dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Oke, kalau itu sudah paham, Bu Naning lanjutkan, kita lihat. Ini yang akan kita bahas. Ini peta konsep, kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya mind mapping ya, untuk menyederhanakan. Kita mulai kemarin dari sini, belajar dari sifat-sifat senyawa, betul? Betul tidak? Ya, kita belajar pakai easy card ya, sifat-sifat senyawa. Masih ingat nggak? Adakah yang masih ingat senyawa yang berasal dari, nah hati-hati, kartu yang berwarna kuning? Apakah sifatnya? Adakah yang ingat? Kuning itu apa ya Bu? Kuning itu contohnya HCl. Fahri lagi ya? Yang lain? Yang lain ada nggak? Kuning itu Ratuna, boleh. Gantian ya Fahri ya. Ya silakan Nak. Non logam, betul. Apalagi sudah ketemu nih, udah 1 non logam. 2. Tangan Bu Nani sudah gini. Halo, halo. Lupa Bu, yang kuning teh apa saja? Oke, nanti kita lihat ya, berarti belum. Kita lihat kalau yang berwarna biru. Masih ingat nggak? Yang biru apa? Oh, ternyata kartu itu dipakai ya sama Ibu. Iya, jadi mainnya itu dipasangkan antara yang kuning apa penyusunnya. Kalau yang kuning penyusunnya warna apa dengan apa? Putih dengan putih, betul Ratuna dan Fahri. Putih dengan putih. Kalau yang warna biru? Putih dengan merah, betul. Jadi kalian harus tahu artinya kartu yang Bu Naning buat itu. Bukan Bu Naning yang buat ya, kalian buat sendiri ya. Jadi harus tahu itu fungsinya untuk apa. Nah, setelah ke sifat senyawa, kita baru tentukan ikatannya, betul? Nah, kalau yang berwarna kuning, ikatannya ikatan apa? Ion? Is it? Kovalen. Ini sudah Bu Naning kasih warna kuning kovalen. Kalau yang warna biru, ini tapi hijau ya.
Ikatannya adalah ikatan ion. Ini yang kita bahas detil. Jadi kalau kemarin hanya sepintas kita kupas, sekarang kita mau membuat bagaimana sih ikatannya itu. Kita lihat dulu, Bu Naning punya gambar, kok ditunjukin dulu ya. Hujan-hujan banyak. Ini senyawa kimia dalam kehidupan kita yang kita tidak sadar bahwa itu adalah bahan kimia. Identiknya kalau bahan kimia itu sesuatu yang membuat berbahaya, sesuatu yang mencemari, sesuatu yang meledak, begitu ya? Padahal enggak ya? Tidak kan? Kalau sudah belajar kimia berarti tahu dong, oh tidak seperti itu. Ini kimia dalam kehidupan kita, Ibu tuliskan. Ini gambar air ya. Air itu rumus kimianya sudah belajar senyawa kan? Rumus kimianya H2O ya, rumus senyawanya. Kita lihat Bu Naning punya apa lagi? Apakah itu? Garam, bagus. AA yang di belakang itu kasihan, kayaknya miring deh, kasihan. Boleh tuker agak yang lurus. Kayaknya kehalang ini ya. Kamu boleh, boleh di yang lurus. Khawatir nengoknya begini. Oke, garam betul. Rumus kimianya NaCl. Kita mulai dari yang sederhana ini, betul? Siapa yang nggak pernah makan garam? Pasti ya, selalu ada ya di masakan, di apapun. Nggak mungkin kita nggak hidup dari garam dan air. Ingat, bumi kita 2/3 dari bumi kita adalah air, 70%. Kalau di Al-Quran 2/3. Kemudian air, ada air asin, ada air tawar, ada juga yang payau. Kenapa ini Bu Naning kok deket-deket? Karena ini deket, ini kan sama-sama air sebenarnya. Cuman ini mah air laut, ini mah Ibu ambil kayak rawa atau sungai, ini mah ya. Rawa atau sungai yang masih cantik tapi di daerah-daerah pedalaman. Kita mulai dari ikatan ion. Tadi ada yang sudah ingat mudah-mudahan. Ikatan ion tadi kartu yang berwarna biru. Betul Hari, berwarna biru. Penyusunnya adalah logam dan non-logam. Ratuna, bagus. Kita lihat. Oh, kelihatan nggak ya yang di rumah ini? Kita akan mulai terbentuknya ikatan ion pada senyawa NaCl. Ini tulisannya putih. Pak Deki kelihatan nggak ya ini? Cukup ya? Oke, kita mulai dari NaCl ya yang ada di sekitar kita. Kita mulai, NaCl itu terbentuknya seperti apa Bu Naning? Kita lihat baik-baik. Kita mulai, Bu Naning sekarang sudah mulai pakai konfigurasi mekanika kuantum, betul? Ya, jadi kalian harus bisa pakai konfigurasi kulit, harus bisa konfigurasi mekanika kuantum. Jadi ada saatnya gitu ya. Kita lihat Na dengan konfigurasi tersebut, berapakah elektron valensi yang dimiliki Na? 1, betul. Ini ya yang paling belakang. Elektron valensi adalah elektron yang paling luar, betul, yang paling luar. Kemudian Cl17, klor ya, ini natrium, ini klor. Dengan konfigurasi tersebut, berapakah elektron valensinya? 7, bagus. Kalau kita lihat Na bersifat apa dari sifat-sifat periodik? Logam, bagus. Cl bersifat apa? Non-logam. Yang di rumah mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Kalau ada kendala boleh tulis di live chatnya. Oke, next. Kalau Na punya konfigurasi ini, agar stabil, maka Na harus bagaimana? Pinter, harus melepas 1 elektron. Di sini ini yang harus dilepas, betul? Yang paling luar tadi kata Fahri ya, harus dilepas 1 elektron. Yang dilepas kemana nih Bu? Kan elektron nggak boleh jalan-jalan. Nah, pasti ada yang menerima. Siapa yang menerima? Cl, kita lihat persamaannya. Na melepas 1 elektron.
menjadi Na+, kemudian Cl menerima 1 elektron menjadi Cl-. Kalau digabungkan maka akan menjadi NaCl. Oke. Oke, alhamdulillah jalan sekarang. Kita lihat struktur Lewinya. Ya, Bu, kalau di buku tulisannya Lewis, betul. Sama, Bu Naning bacanya Louis ya. Lewis itu dari Prancis dia. Kita lihat Na punya 1 elektron valensi di luar. Nih Bu Naning gambarkan titik. Ibu-ibu, saya nggak suka titik, nggak suka lingkaran, saya mau gambarnya kotak. Boleh. Mau silang silahkan. Yang tidak boleh kalau nggak digambar. Nah, enak kan kalau sama Bu Naning? Cl punya 7, lihat. 1 yang sendirian, yang jomblo, yang mau pasangan sama mau menerima, bukan mau pasangan ini ya, mau menerima. Ada yang jomblo nggak di sini? Nggak ya? Jomblo semua atau? Oh, jomblo semua. Baguslah, masih kelas 10. Cl yang mau menerima dari Na dia punya 7. Nah, lihat seolah-olah, hati-hati, seolah-olah Bu Naning bilang ya, elektronnya berkumpul di Cl. Seolah-olah ya. Ini yang disebut awan elektron ya. Jadi kelihatannya dia tertarik ke arah Cl. Kalau dilihat dari sifat keelektronegatifannya, loh, Bu Naning selalu dihubungkan ya. Jadi kimia itu nggak bisa ditinggal. Yang kemarin sudah dibahas itu pasti berhubungan dengan yang akan datang. Makanya nanti direview dulu yang kestabilan unsur, karena untuk dipakai ini. Bu Naning tanya, Na bersifat apa? Kalau dilihat dari keelektronegatifannya, mudah melepas atau mudah menerima elektron? Mudah melepas itu disebut apa? Elektropositif atau elektronegatif? Elektropositif, betul. Kalau Cl? Iya, kalau dari kiri ke kanan, sifat keelektronegatifan puncaknya ada di golongan 7A. Pinter, maka Cl golongan berapa? Dia sangat elektronik. Kalau gampangnya Bu Naning suka bilang, kalau unsur mah yang kaya mah kaya aja terus. Yang tidak punya terus. Jadi kalau golongan 1A dan 2A pasti dia ngasih. Pasti dia memberi. Kalau golongan 7A, 6A pasti menerima. Beda dengan kita ya. Kalau kalian sukanya memberi atau menerima? Biasanya kalau orang mah biasanya harusnya mah sama dengan unsur, karena itu sunatullahnya begitu. Jadi yang memberi itu pasti lebih banyak daripada yang diterima. Harusnya begitu ya. Mudah-mudahan kalian begitu. Ini Bu Naning tuliskan sumbernya juga ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, tadi sudah Ibu contohkan 1 ya. Bagaimana karakteristik ikatan ion. Karakteristik itu kalau bahasa kerennya itu ciri-ciri. Nah, jangan MIPA 1 lagi dong, MIPA 4 sudah Ratuna. MIPA 7, MIPA 8, ayo siapa yang mau coba? Boleh ditulis di live chat. Apa nih karakteristik ikatan ion? Gak usah searching, tinggal tadi yang sudah dibahas. Diinget-inget apa karakteristik dari ikatan ion. Ciri-ciri, kalau yang begini teh, ciri-ciri ikatan ion. Contoh, ciri-cirinya, siapa ini yang duduk di depan ini? Tadi namanya siapa? Regan. Regan, ciri-cirinya Regan tinggi, rambutnya lurus. Nah itu ciri-ciri kan, betul? Nanti kalau ketemu di jalan biar nggak lupa namanya. Ayo. Yang di ruangan boleh, yang di rumah boleh. Oh, yang belakang kayaknya mau angkat tangan itu. Karakteristik ikatan ion apa saja? 1. Pinter, tadi Aljena, betul? Siapa yang jawab teh? Oh, salah. Oh, Najma, adanya serah terima elektron, betul. Kita lihat. Oh, punya Bu Naning mulainya dari sini. Ada unsur logam dan unsur non logam. Betul. Yang
menyerahkan yang mana? Pinter, yang menyerahkan yang unsur logam. Berarti yang menerima unsur non-logam. Yang kedua, tadi yang dibahas itu loh. Apa tadi yang Bu Naning bahas ini? Elektronegativitasnya, ada perbedaan elektronegativitas. Ya, tadi kan Bu Naning bilang yang satu elektropositif sangat, yang lainnya elektronegatif sangat, maka berbeda. Next. Oke, siapa Pak Deki? Silakan. Ya. Tunggu ya, ada temennya yang jawab di chat ya. Tes. Ada Bu dari Talita, terjadi serah terima atau perpindahan elektron antara ion positif dan negatif. Terus ada juga dari Mira, ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non logam, adanya serah terima elektron. Mungkin ini delay 1 menit, Bu. Iya, terima kasih Mira dan Talita dari 10 MIPA 1 ya. Mira sama Talita ya. Ya, ini sudah Bu Naning cover di sini ya. Terjadi transfer perpindahan elektron dari unsur logam ke unsur non-logam untuk membentuk ion. Tadi Najma yang menjawab, Talita dan Mira. Oke, next yang terakhir, unsur logam akan melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif, sedangkan unsur non-logam dapat menerima elektron sehingga membentuk ion negatif. Ibu rasa kalau kalian main isi cardnya benar, ini sudah dipahami dengan baik. Ibu rasa ya, mudah-mudahan nanti dibuka lagi di rumah, dimainkan lagi, bener nggak ya yang dituliskan Bu Naning? Sampai sini ada pertanyaan nggak ya Pak Deki di sana, Pak Deki di room, Pak Deki? Silakan yang mau bertanya, yang di ruangan boleh, yang di studio boleh, yang di rumah juga boleh. Bu Naning beri kesempatan untuk bertanya, silakan. Oke, Ibu berikan contoh. Kok ada contohnya dulu ya? Iya, sengaja. Apa itu? Kebaca nggak? Yang di rumah kebaca nggak ya ini ya? Gambar apa ini gerangan? Ada tulisannya di bawah. MgCl2, ini gambar kristal dari senyawa ion. Kita mau lihat sifat-sifat senyawa ion. Oh Bu, kristalnya seperti, kamu tahu, pasti tahu lah, garam? Ya, kalau masih bongkahan tahu, yang gede. Garam apa ya kalau di Sunda namanya? Ada garam yang gede-gede itu loh, yang kasar. Garam apa ya? Ibu nggak tahu bahasa Sundanya, tapi kalau beli biasanya garam yang belum masuk ke pabrik, biasanya dari petani garam. Kalau garam itu dari petani garam, dikirim, dijual langsung di daerah Jawa Timur, daerah Madura itu banyak. Karena Bu Nani dari Jawa Timur, garam yang besar-besar banget gitu ya. Nah itu kristal garam awal. Kemudian mengalami proses di industri sampai garam yang kita terima, garam meja yang halus itu kan. Nah sama seperti ini. Ini adalah magnesium klorida, ini juga garam. Tapi kalau ini pahit, nggak boleh dimakan, nggak boleh dicicipin. Kata Bu Naning kan garam ini, boleh aja, nggak ada garam pakai MgCl2, jangan, nggak boleh ya. Ada di laut juga, maka kalau kamu minum air laut ada kerasa pahit ya. Pernah minum air laut? Jangan, ngapain minum air laut ya. Nah ini juga ada di laut. Kita lihat sifat-sifat senyawa ion apa saja. Kalau dari sifatnya ini ada yang mau menjawab nggak? Yang di rumah delay 1 menit, yang di ruangan dulu deh, yang di studio siapa yang mau jawab? Najma boleh, betul ya Bu Naning panggilnya? Iya, Najma silakan. Iya betul, Mg bersifat logam. Mg golongan berapa Najma? Mg is it? 2A, Mg itu 2A hafalannya kalau Bu Naning bemo, mogok, cari, serep, ban radial. BEMG betul? Bemo, mogok, cari, serep, ban radial ke bawah. Kamu harus punya begitunya, jadi biar seneng belajar kimianya. Bu Naning itu nggak ngafalin, tapi pakai
pakai jembatan-jembatan sederhana yang biar saya nempel terus gitu. Waktu dulu belajar, Nak, bukan waktu sekarang. Kalau sekarang kan Bu Naning tiap hari dari Senin sampai Jumat makannya ketemunya kimia ya, jadi kenyang sudah begitu. Oke, yang Bu, betul Najma, ini logam, ini non logam. Sekarang sifatnya bagaimana? Ini ada di kartu warna apakah? MgCl2 kuning atau biru? Biru. Maka sifat senyawanya bagaimana kalau yang berwarna biru? Kan LKPD 2 sudah diisi. Otomatis harusnya ini bisa dong. Apa coba? Najma? Pinter. Yang di room ada nggak Pak Deki sifat-sifat senyawa ion? Silakan. Ya tadi seperti Najma, titik didihnya tinggi, Bagus. dapat menghantarkan listrik, umumnya larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut polar. Hebat. Berwarna biru. Dari siapa itu Pak Deki? Dari Mira dan dari Fauzan Arido. Fauzan dan Mira yang ada di rumah, terima kasih sudah belajar dengan baik. Jangan khawatir, semua yang belajar hari ini insya Allah tidak ada yang rugi, walaupun belajarnya sambil ngantuk. Karena hujan sih, Bu Nani kok curiga aja? Enggak, tapi kalau hujan kan enaknya masuk ke dalam selimut ya. Kalau hujan ini udah hujan. Oh ya Bu, kata Clevarista Aulia katanya selain titik didih ada juga titik leleh. Pinter, Cleva, terima kasih. Ada titik leleh. Kita lihat, betul nggak? Betul. Kalau sama Bu Nani mah yang jawab apapun betul. Nah yang nggak jawab Ransia Bunga menambahkan mudah rapuh. Bagus, rapuh itu kata kunci ya. Tadi kristalnya rapuh. Kita lihat betulkah itu? Nah, dia stabil. Tadi karena ikatannya kuat ya. Kristalnya keras tapi rapuh. Sudah kalian jawab dengan baik. Titik leleh tadi dijawab temannya ditambahkan dan titik didihnya tinggi, betul. Tadi sudah dijawab juga oleh teman-temannya, larut dalam air. Najma menjawab menghantarkan listrik dengan baik. Jadi hati-hati kalau tangan kita misalkan nggak sengaja, namanya juga nggak sengaja pas pegang garam, pegang kabel yang terbuka, otomatis ya, garam loh ini. Garam itu baik larutannya maupun lelehannya dia menghantarkan listrik. Lelehan itu garam yang cair ya. Kadang kan garam kalau cepet nggak dikasih air, nggak. Lelehan itu kalau garamnya saja, emang garam bisa meleleh? Pernah coba nggak melelehkan garam? Kalau melarutkan kan garam ditambah air ya, diaduk jadi larut, betul? Kalau melelehkan bagaimana? Garamnya dibiarkan kena panas meleleh. Ada airnya tapi bukan kita yang menambahkan. Tapi itu disebutnya lelehan dari garam. Itu sebagai bukti bahwa awalnya garam itu kan juga dari air laut. Diuapkan, airnya dihilangkan, betul? Sampai tadi yang Bu Nani bilang terbentuk kristal yang gede-gede. Baru masuk ke industri, dibersihkan, dicuci, dihancurkan sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Yang di rumah silakan kalau bertanya. Kayaknya Bu Naning sudah slow banget dibandingkan kalau belajar sinkronus dengan Google Meet. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada 264 orang harusnya Pak Deki, dikurangi di sini mungkin 240-an ya yang live harusnya ya. Harusnya ada nggak yang Pak Deki? Belum ada ya. Ibu punya beberapa, coba perhatikan, selamat mencoba. Ibu beri waktu 1 menit untuk MIPA 1 sampai MIPA 4 ini soalnya. Kebaca nggak ya? Yang di rumah, tentukan senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur berikut. Sengaja dibagi MIPA-nya biar nanti ngerjakannya berbeda. MIPA 1 K19 sampai MIPA 4 ya. MIPA 1 sampai MIPA 4 perhatikan. K19 dan O8K kalium, O8 oksigen 8 ya. Kemudian MIPA 5 sampai MIPA 8 ada barium, nomor atomnya 56. Yang di rumah mudah-mudahan
walaupun delay suara Bu Naning bisa didengarkan. Untuk MIPA 5 dan 8, BA barium 56 dan CL 17. Silakan 30 detik dari sekarang. Oh, Ibu. Dicoba, kalau ada yang sudah selesai boleh ke depan, Bu. Wah, hebat. Silakan Fahri. Silakan. Nah, ini spidolnya. Oke. Ibu mau tahu sudah ngerti nggak ya yang ikatan ion? Nanti Bu Naning cepet majunya, tapi kamu tidak tahu seberapa pemahaman kalian tentang ikatan ion. Oke, siapa yang mau coba yang MIPA 5, 6, 7, 8 ada perwakilan kan? Ada tadi MIPA 8 ada, MIPA 5 ada nggak? MIPA 6 ada nggak? MIPA 7? Enggak ada juga. Oke, tidak apa-apa. MIPA 8 nanti perwakilan, ayo. Oke. Fahri boleh Bu Naning tolong nomor atomnya yang bawah ditulis. Ya, ya. Terima kasih, Nak. Agak besar dong biar temennya kelihatan yang di rumah ya. Sambil menunggu jawaban, ada sedikit pertanyaan. Silakan, dari Pak. Fauzan Arido. Ya. Ibu, selain yang tadi sudah disampaikan, adakah sifat senyawa ion yang lain yang jarang disampaikan mungkin? Oke, terima kasih. Siapa tadi Pak namanya? Fauzan Arido. Fauzan. Sifat-sifat yang Ibu sampaikan itu sudah mencakup keseluruhan dari senyawa ion. Jadi sifat utamanya yang harus kalian pahami untuk senyawa ion itu yang tadi Ibu tuliskan. Nanti kalau Fauzan atau teman-teman lain membaca, karena kalian kan tadi pertama pertanyaan Ibu, sudahkah membaca, betul? Kalau membaca maka silahkan ditambahkan. Tidak ada jawaban yang salah kalau belajar dengan Bu Naning. Selama kalian punya buku sumbernya, punya literaturnya, insya Allah nanti Bu Naning ikutan membaca kalau Ibu belum membaca. Ya, Fauzan, jadi yang Bu Naning tuliskan sudah mengcover overall, tapi Fauzan Ibu beri kesempatan untuk membaca yang lainnya kalau ada yang sifatnya belum tercover oleh Ibu. Sudah, Nak? Oke, ini banyak amat 6 elektron valensinya, betul, iya. Berarti kurang berapa? Pinter, oh di sininya 2. Di sini juga ada yang menjawab soal, Bu. Iya, siapakah itu? Ada 2 orang, ada Ransya Bunga sama Mira juga. Kalau Mira langsung ke inti jawaban, kalau Ransya juga ada beberapa proses dari 9K dia urutkan 1S2 gitu. Iya, terima kasih. Sampai jawabannya K2O ini teh. Oke, kita lihat betulkah K2O untuk Mira dan Ransya. Terima kasih, hebat. Jadi ya. K plus dan O2 katanya. Iya, bagus. Wah, Fahri tulisannya sudah kayak Pak Guru aja nih. Ya, Nak, lanjutkan, boleh. Yang dari MIPA 5, 6, 7, 8 perwakilannya mau maju? Silahkan. Ada di belakang itu tadi belum ketemu, belum dari kelas mana aja itu? Yang paling belakang berkacamata dari kelas mana, A? MIPA 3. Yang depan? 2. Oke, terima kasih Fahri. Ya, kita lihat jawaban Bu Naning betul tidak ya itu ya? Oh, satu aja. Betul sekali. Kita kasih plus yang ada di rumah dong biar semangat, biar nggak tidur ya. Fahri terima kasih ya Nak ya. Nah, sekarang yang MIPA 5 sampai dengan 8. Siapa yang mau coba? Boleh diwakili MIPA 1 sampai MIPA 4. Gantian. MIPA 3 mau coba boleh. MIPA 1 tadi sudah ke depan. MIPA 2, 3, 4 boleh. Siapa yang mau mencoba tadi? BA. Konfigurasinya pakai yang singkat saja seperti Fahri. Boleh. Ini konfigurasi singkat ya. Kalau K19, AR nomor atomnya 18, maka elektron valensinya 1.
karena dia berakhiran dengan 4S, 1. Kemudian helium, oksigen nomor atomnya 8, mulai dari helium gas mulianya. Jadi gas mulia ternyata dipakai di mana-mana ya nak ya. Jadi jangan sampai melupakan gas mulia. Elektron valensinya 6, kalau mau ke 8 kurang berapa, begitu ya. Dia butuh berapa, menerima berapa. Kalau yang ini melepas 1, yang bawah oksigen menerima 2. Maka jadilah K plus, yang bawah O2 min. Dan seterusnya, kenapa harus dikalikan? Pinter, agar bisa dicoret Bu, agar elektronnya sama. Kan ini dilepasnya 1, yang diterimanya 2. Katanya oksigen ngomong ke K gini, Kak, saya mah butuh 2 elektron. Kamu cuma punya 1, boleh ngajak temen 1 lagi. Maka jadilah K2O. Nomor 2 nggak ada yang jawab. Di room chat ada nggak nomor 2 Pak? Wow, kayaknya nomor 2 rumit ini. BA, mungkin kaget nomor atomnya gede itu ya, 56. Ratuna mau coba? Boleh? Silakan. Siapa yang mau coba? Yang ada di ruangan boleh, yang di rumah boleh. Bu Naning tunggu 30 detik selanjutnya biar tidak terlalu lama karena masih ada beberapa bahasan. Jadi biar kalian tidak, kita baru belajar 30 menit ya karena tadi terlambat mulainya. Biar kalian nggak boring juga. Ayo BA ketemuan sama CL. Ada yang jawab Bu. Iya. Clevarizza Aulia dan Regita. Iya, Regita. Ada juga Sofia nih yang Aulia Sansofa itu menjawab BACL2. Betul. Terus, tapi ininya urutannya Ya. Regita juga sama izin menjawab yang kedua, soal yang kedua BACL2. Sofia juga sama. Ada yang beda nggak Pak? Ada yang beda nggak jawabannya? Semuanya Bunga juga sama, Nabahan Izaz juga sama, BACL2 seperti itu. Jadi ada yang jawab misalnya Bunga 56 BA-nya itu XE 6S2 menjadi BA2 plus 17 CL NE 3S2 3P5 menjadi Cl min. Ikatan ionnya menjadi BaCl. Terima kasih Pak Deki, hebat-hebat ya Pak Deki, murid Satas itu pilihan ya nak ya, hebat. Yang di sini mungkin masih malu-malu, nggak apa-apa. Teman-teman yang di rumah berarti pegang buku ya, belajar ya, jadi bisa menjawab. Terima kasih yang di rumah, kita lihat. Oke, ternyata jawabannya betul, BACL. Kasih plus yang di rumah karena yang jawab yang di rumah aja ya. Kalau Bu Nani nggak bisa ngasih permen karena kamu sudah besar, paling ngasihnya plus ya. Oke, kita lanjutkan nak. Kita lanjutkan sekarang ke ikatan kovalen. Ini jenis ikatan yang kedua kalau di mind map yang Ibu buat. Warna apakah gerangan tadi kalau dia berikatan kovalen kartunya? Warna kuning, pinter. Warna kuning kartunya. Jadi warna kuning yang berikatan kovalen. Ternyata saya harus baca lagi ya, itu ya kartu-kartu ya. Kita lihat air tadi ya, yang sederhana air kan yang Bu Nani contohkan. Kita makan air, salah, minum air, mandi pakai air, nyuci pakai air, betul? 70% bumi kita adalah air, banyak sekali air. Jadi kalau sudah belajar kimia, rasa syukur kita pada Allah harus bertambah nak. Kebayang nggak kalau kamu sehari nggak minum air? Sama sekali nggak minum, bisa nggak? Nggak akan. Kita harus minum minimal 2 liter per hari, betul? Minimal itu loh. Kalau yang merasa kurang hati-hati, nanti gampang sakit. Oh iya kah Bu? Ya, karena tubuh kita juga sebagian besar penyusunnya adalah air. Air yang paling banyak menentukan. Oke, kita lihat air itu hidrogen dan oksigen. Dua-duanya bersifat
Non-logam. Hidrogen pengecualian golongan 1A. Golongan 1A itu halina kawin Robi CS frustasi ke bawah ya. Ada yang lain jembatannya boleh. H saja yang bersifat non-logam, ke bawahnya logam. Tapi kalau oksigen, ini jembatannya apa ya kalau Bu Naning, karena orang Surabaya ya, orang Surabaya seneng bahasa Jawa, jangan deh kamu, nanti pusing. Nah, kamu bisa pakai jembatan sendiri ya, OCTPO apalah sama, sampai PO di sana. Nah, di sini dilihat H1, elektron valensinya O8, yang di rumah Bu Naning berusaha pelan-pelan, perhatikan dengan baik. Dia punya elektron valensi 6. Tadi temenmu sudah tulis nih, 6 elektron valensi, betul? Berarti dua-duanya butuh elektron, betul? Gak ada yang menerima, gak ada yang memberi, karena sama-sama butuh. Oke, next kita lihat ada apakah gerangan. Maka struktur Lewinya kita lihat. Karena oksigen dia punya 6 elektron kurang 2, sehingga Bu Naning pisahkan, satu di atas, satu di bawah agar bisa berpasangan. Nah, kalau ini berpasangan karena memakai bersama-sama. Jadi kalau pasangan itu biasanya bareng-bareng dipakainya. Punya uang sedikit, dipakai bareng-bareng. Kalau besok sudah berpasangan, besok masih jauh, besok nak besok ini masih jauh. Nah, lihat ya di sini ya, satu elektron, yang atas satu elektron mau nempel, mau berikatan, mau berpasangan dengan elektronnya O. Di sini ya. Nah, H warna biru dotnya, O warna merah, O, kemudian H. Ketemuannya lihat di sini baik-baik, H2O. Ada biru dengan merah, ada biru dengan merah, ada merah-merah saja. Artinya dalam senyawa yang berikatan secara kovalen, elektron yang ada di sekitarnya ada beberapa jenis. Yang pertama, Bu Naning tuliskan pasangan elektron bebas. Yang di rumah kalau tidak terbaca mohon didengarkan suara Bu Naning ya. Pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, artinya bebas apa Bu bebas? Kalau bebas itu ya nggak terikat oleh siapapun, betul? Karena dia hanya berpasangan dengan elektronnya sendiri, bukan elektron orang lain. Jadi cuma milik dia saja. Bisa dipahami? Yang merah dengan biru Bu Naning tulis pasangan elektron ikatan. Mohon maaf kalau tulisannya kecil, ini dari gambar karena Bu Naning ambilnya. Jadi ada yang disebut pasangan elektron bebas, ada yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Nanti di KD selanjutnya ini kalian gunakan. Apa manfaat PEB, apa manfaat PEI. Jadi dikenalin dulu sama Bu Naning sekarang. Nanti kalau belajar bentuk molekul di bab selanjutnya di KD yang akan datang setelah ulangan ikatan kimia, kamu akan ketemu lagi dengan PEB dan PEI. Jadi don't forget ya, harus ingat kalau selalu bahasa Inggrisnya always gitu ya. Maka senyawa yang terbentuk H2O. Sampai sini adakah yang ditanyakan? Kalau ini ikatannya kovalen, kalau O yang di sini ikatannya ion. Beda ya Bu ya? Iya, sama-sama O tapi dia ternyata kalau ketemu dengan unsur yang berbeda maka ikatannya juga berbeda. Jadi tidak boleh serta-merta, oh ini pasti kalau unsurnya ini pasti ikatannya ini. Tidak ya, tergantung pasangannya. Karena kalau berikatan itu pasti minimal ada 2 unsur. Ada pertanyaan enggak? Silakan Fahri.
BE. Bagus, ini pertanyaannya sudah bacanya panjang. Hebat Fahri ya. BE ya nak ya, berilium. Golongan berapa berilium? Golongan 2A. B mau mogok cari serban radia. BE itu bersifat amfoter. Jadi kalau silikon Fi kemarin ya, ada yang tanya, Bu kalau Si kartunya warna apa? Orange. Dia tidak logam tapi tidak non logam. Jadi BE itu dia amfoter, dia susah banget untuk melepas elektron. Maka kecenderungannya dia adalah menggunakan bersama-sama. Jadi hampir mirip pengecualian, walaupun dia tetap logam, bukan berarti sifatnya jadi non logam ya. Kalau hidrogen memang dia bersifat non logam. Itu ya Fahri, bagus Fahri sudah membaca lebih banyak. Nah itu nak fungsinya membaca. Kamu ada tambahan ilmu tidak hanya dari Bu Naning. Kalau tidak paham tanyakan. Kalau nanti Bu Naning belum bisa, Bu Naning baca lagi. Nah gitu. Jadi Bu Naning juga membaca, sama. Kalau Bu Naning nggak membaca tadi malam nggak akan bisa menjelaskan ke kalian. Atau kalaupun bisa menjelaskan kata orang bahasa Sunda kemana meni. Muridnya ngerti aja enggak? Ya kan? Jadi baik Bu Naning, gurunya, kalian siswanya harus sama-sama membaca. Pertanyaan keren dari Fahri. Bisa dipahami Fahri? Jadi sifatnya tetap logam, namun BE dia sangat lemah dan bersifat cenderung amfoter, maka dia ikatannya cenderung ke ikatan kovalen. Oke, kita lihat, kita lanjutkan ya. Pertanyaan bagus dari Fahri. Ini dia, barusan sudah dikasih contoh. Bu Naning, lo yang belajar itu Bu Naning atau muridnya? Kalau semua dikasih tahu, nanti yang bisanya Bu Naning lagi, betul? Apakah gerak gantian dong? Yang di belakang kan dia boleh menjawab, yang belakang boleh. Bu Naning belum hafal semua ya, mohon maaf. Harusnya sudah dihafalkan karena sedikit, makanya tadi ditanya. Yang datangnya tepat waktu bisa tahu namanya. Yuk, apakah gerangan yang di rumah? Boleh dijawab kok. Karakteristik ikatan kovalen secara umum ini ya, belum yang spesifik ya. Apakah gerangan karakteristiknya? Najma, betul ya Najma. Najma buru-buru takut ada yang mendahului ini. Nggak apa-apa. Oke, pemakaian bersama dari elektron yang berasal dari atom-atom non-logam, betul. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham tentang sifat periodik, di sifat periodik itu menggambarkan semuanya. Ada berapa sifat periodik teh? 4. Apa saja? Ya, jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegatifan, afinitas elektron. Tuh, kok tangan Bu Naning belum terlipat ini? Jari-jari sudah di sini. Apalagi ya? Tadi sifat apa? Logam dan non-logam, ya kan? Itu ada ya. Jadi sudah tercover nak, betul sekali jawabannya. Siapa tadi? Najma. Tersusun dari unsur-unsur non-logam. Ada juga. Ada yang jawab Pak Deki, terima kasih Pak Deki. Izin menjawab, terdiri atas unsur non-logam, tidak terjadi serah terima elektron. Adanya penggunaan bersama elektron. Terima kasih. Seperti itu. Siapa itu Pak Deki? Mira, terus Rido juga sama Fauzan. Karakteristik salah satunya adalah memiliki energi ikat yang besar. Hebat, ada yang sudah belajar energi ikat. Bahkan sangat keras dan tembus cahaya. Bagus. Terus ada Jahra juga, Jahra Kusmarani. Dia menjawab energi ikatan yang besar sehingga sangat keras ya, sama titik lelehnya juga tinggi, tidak larut dalam zat
cair biasa dan hampir semua pelarut. Terima kasih Pak Dan Dedi. juga Bu ada yang Iya. izin Muhammad Frans Surya. Iya. Saya izin nonton juga dari SMA lain Ibu. Karena saya bukan Satas tapi izin juga menyimak. Keren, ada yang nonton dari SMA lain loh Nak. Alhamdulillah, terima kasih Frans. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya ya. Oke, nah hati-hati. Walaupun Bu Naning jarang sekali mengeluarkan soal teoritis, namun kalau yang ditanya karakteristik itu adalah ikatannya, hati-hati. Kalau yang ditanya ciri-ciri senyawa atau sifat-sifat senyawa, maka senyawanya. Tadi ada yang berbelit, bercampur kayaknya dengan sifat senyawa ya tadi jawabannya. Tapi hebat, kalian hebat semua. Tadi ada yang bagus itu sampai dengan energi ikatan. Padahal Bu Naning belum ngajarin ya, hebat kalian. Tapi kalau kalian baca, nanti Bu Naning sharekan 2 modul di Google Classroom kalian yang bentuknya PDF. Modul ikatan kimia 1 dan 2. Di situ ada Bu Naning jelaskan. Jadi kan siswa itu belajarnya bisa yang langsung mendengarkan, ada yang lebih suka membaca, ada yang membaca dan mendengarkan. Jadi Bu Naning sudah cover. Bu Naning berikan nanti 2 modul. Tadi malam sudah Ibu siapkan dengan baik. Nanti kalian tinggal membaca. Kalau seandainya ada yang belum dipahami dari proses pembelajaran kita hari ini. Jadi sudah ada nanti ya di Google Classroom-nya, insya Allah jam 1 nanti Bu Naning upload. Nanti jam 1 udah nggak ada belajar kimia karena udah dipindahin sekarang. Bu Naning hanya upload absen juga sekarang nanti. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah Bu Naning bagus yang jawab dari rumah. Pak Deki terima kasih sudah membantu sekali. Tersusun atas unsur non-logam, ikatannya terbentuk merupakan pemakaian bersama. Jadi cuma 2 Nak karakteristiknya. Jadi ciri nih bahwa dia berikatan kovalen. 1, dia tersusun dari unsur-unsur non-logam. 2, ada pemakaian bersama-sama. Dengan kata lain tadi temennya menuliskan tidak ada serah terima elektron. Bolehlah, karena yang serah terima elektron adalah ikatan ion. Tapi murid Bu Naning hebat, keren-keren, pinter. Nah, Ibu punya contoh lain. Ada sumbernya ya, ada dari Ibu ambil dari Google juga. Jadi Ibu kalau ambil dari Google Ibu sertakan ada contohnya. Ini di sini, ini sumber yang Ibu pakai. Ini HCl, CL-nya gede. Kenapa kok CL-nya gede Bu? CL-nya gede banget ini, H-nya kecil sekali ya. Betul. Karena Cl kan nomor atomnya lebih besar ya. Maka otomatis jari-jarinya juga jauh lebih besar dibandingkan hidrogen. Betul, hidrogen kan cuma 1. Maka gambarannya seperti ini. HCl, H punya 1, Cl punya 7. Nah, Cl-nya ada warna hijau sedikit karena Cl tadi golongan 7A bersifat sangat elektronegatif seolah-olah. Hati-hati kalau bahasanya Bu Naning seolah-olah berarti nggak sebenarnya ya. Seolah-olah elektron semuanya tertarik ke arah Cl. Nah, di sini ada namanya polarisasi. Nanti pembelajaran selanjutnya kita belajar. Ada polarisasi elektron. Cl karena elektronegatif sangat, H itu elektropositif sangat. H kan golongan 1A tadi ya. Mau tidak mau sifat golongan 1A ada sedikit yang nempel ke dia ya. Jadi maka ini bentuknya HCl seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya Nak. Sampai sini ada yang bertanya yang di ruangan? Yang di rumah? Belum ya? Nanti sambil nunggu yang di rumah tanya kan delay ya kalau yang di rumah ya. Sekarang sifat-sifatnya tadi sudah sebagian menjawab. Karena sudah dijawab jadi Bu Naning berikan saja. Tadi berwujud gas, cair, padatan lunak. Jadi kalau yang berikatan kovalen ada yang wujudnya gas. Contohnya yang berwujud gas apakah gerangan di kartu yang Ibu minta kalian buat? Sudah ada harusnya. Siapa yang bisa menjawab contoh senyawa kovalen yang berwujud gas? Mana nih? Belum ada yang angkat tangan. Yang belakang?
Contoh senyawa kovalen yang berwujud gas. Lupa nih. Senyawa kovalen tadi kartunya warna apa? Kuning. Yang berwujud gas, adakah yang di warna kuning? Ada. Apa Fahri? HCl, ya betul. Apalagi ya? Yang kita hirup ini apa ya? Oksigen. Oksigen berikatan apa? Kovalen, ya. Nanti kita lihat. Kita akan pelajari betulkah oksigen berikatan kovalen? Nah, kita lihat ya. Next. Pada fase padat dia lunak dan tidak rapuh. Kalau yang tadi kristalnya keras. Pada umumnya keras, tapi rapuh. Rapuh itu gampang patah ya nak ya. Kalau ini sebaliknya, dia lunak. Lunak gitu bahasa kitanya apa ya? Tahu lunak kan? Moy atau ya semacam itulah. Tapi dia tidak rapuh, tidak mudah patah. Kemudian titik leleh dan titik didihnya rendah ya. Kalau tadi titik leleh dan titik didihnya tinggi. Ini pada umumnya. Hati-hati ya. Kemudian tidak larut dalam air, betul tadi temannya menjawab tidak menghantarkan arus listrik. Namun nah untuk yang bagian yang bawah, kalau senyawa kovalennya tadi seperti HCl, ada polarisasi elektron atau disebut kovalen polar, maka dia bisa menghantarkan listrik kalau dalam air. Nanti penjelasannya KD selanjutnya ya. Cuman ini secara umum, walaupun ada beberapa pengecualian nanti ya. Kita lihat, ini contohnya, ini ada di laboratorium kita. Hidrochloric acid HCl. Tapi ini yang sudah dilarutkan dalam air, betul. Jadi HCl itu harusnya gas A, betul. Namun dia bisa dilarutkan dalam air, maka terbentuklah aquosnya. Larutan HCl. Oke, kita lanjutkan dulu. Sambil nunggu boleh sambil tanya ya. Ibu lanjutkan dulu karena berapa menit lagi ya. Sekarang ke jenis-jenis kovalennya. Kovalen tunggal, rangkap, kemudian koordinasi ya yang kita bahas. Kita mulai kovalen tunggal. Bu Naning punya karbon. Karbon itu senyawa yang paling banyak juga dalam kehidupan kita. Siapakah yang bisa memberi contoh senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari? Fahri lagi, silakan Fahri, tidak apa-apa nak. CO2 pinter, ada yang lain? Karbon banyak nak, banyak sekali. Ratuna kan. CH4, pinter CH4 itu kalau di kehidupan kita sehari-hari apa? Metana, metana kamu ketemuan sama metana di mana? Di mana? Video. Oh biogas, betul. Metana itu gas ya, gas LPG kalian, itu metana ya, betul, pinter, itu yang maksudnya Ibu. Karbon monoksida katanya. Pinter, karbon monoksida. Dari Namir. Pinter Namir, terima kasih Namir. Grafit katanya. Grafit bagus. Intan ya, Intan juga karbon ya, karbon banyak sekali, hebat. Namir nggak hadir ya sayangnya. Kita lihat baik-baik, yang di rumah perhatikan baik-baik nih. Kalau alkohol Bu katanya. Bagus, alkohol. Senyawa karbon ya? Iya, nanti kelas 12 kita belajar alkohol. Sekarang belum boleh, masih kecil ya. Sekarang belum belajar alkohol. Nanti kelas 12 diajari sama Ibu alkohol. Betul. Fauzan itu pengalaman kayaknya Bu. Oh gitu ya. Fauzan keren sudah tahu alkohol. Betul ya. Maksudnya alkohol luka Pak Deki mungkin itu ya. Iya kan abis luka kan dicuci sama alkohol. Betul. Gitu. Atom-atom yang berikatan kovalen menggunakan bersama sepasang. Hati-hati, sepasang itu berarti satu ya. Nah, satu pasang elektron dinamakan ikatan kovalen tunggal. Contohnya ini, tadi Ratuna yang bilang sama teman-teman yang lain di rumah. Ini yang banyak kita pakai, bukan kita mamah-mamah ya. Kalau Bu Nani mah sudah mamah-mamah, jadi pakai ini mah. Metana ya. Ini lihatlah di gerangan di sini, karbon punya 4 elektron valensi. Bu Naning beri tanda titik yang warna merah punya karbon. Hidrogen punya 1 elektron valensi.
Bu Naning beri tanda silang. Perhatikan baik-baik. Nah, setelah berpasangan, maka terbentuklah seperti ini. Di sekeliling karbon ada 4 pasang, tapi masing-masing hanya sepasang. Maka ikatannya sampingnya ditulis seperti ini. Inilah yang disebut ikatan kovalen tunggal. Bisa dipahami? Bisa? Kok sepi nih, yang di studio pada ngantuk? Bisa dipahami? Iya, silakan. Oh, dia. Oke, Ibu ulangi, Bu Naning ulangi. Panggilanmu apa sih, Nak? Alzena. Al di sini Al. Ibu ulangi ya, ada yang belum paham boleh. Pelan-pelan nih. Karbon nomor atomnya 6, konfigurasinya seperti ini, betul? Punya elektron valensi sebanyak 4. Sudah? Kalau 4 nih yang mau dipakai bareng-bareng, berarti dia butuh berapa teman? 4 lagi. Sementara pasangannya kan metan dengan hidrogen. Hidrogen elektron valensinya berapa? 1. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi Bu Naning bilang, yang karbon Bu Naning gambarin titik yang warna merah. 1, 2, 3, 4. Tahu kelihatan? Yang di rumah oke ya. Next, hidrogennya yang silang 1. 1. Ini hidrogen yang atas. 2, yang samping. 3, yang silang ya. Yang bawah. 4, yang kanan. Sepasang-sepasang ya. Betul? Karena cuman sepasang yang dipakai bareng-bareng, 2 elektron dipakai bersama-sama, 2 teh sepasang ya. Maka ikatannya seperti ini, dituliskan dengan ini. Strip ini menunjukkan sepasang elektron. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ikatan kovalen tunggal di CH4. Bisa, Al? Ada yang mau tanyakan, Najma? Tidak? Oke, Bu Naning lanjutkan. Bu, ya. Ada yang nanya, kalau glukosa masuk, sukrosa masuk tidak? Terus kalau cuka? Wes, keren-keren anak ibu kemana-mana. Terus ada juga ya. formaldehid atau formalin ya? Terima kasih Pak Deki. Yang ada di rumah keren deh buat kalian. Dari siapa itu Pak Deki? Dari Namir, Bu. Namir. Semua yang Namir sebutkan adalah disebut senyawa turunan hidrokarbon. Nanti kita akan belajar di kelas 12. Kalau sekarang kalian belajar dulu bisa membentuk ikatan. Glukosa itu disebut senyawa makromolekuler. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida, betul? Nanti kelas 12 ya. Kemudian ada formaldehid, itu aldehida atau alkanal, itu turunan senyawa turunan hidrokarbon. Nanti belajar di kelas 12, masih jauh tapi boleh dikenali awal karena sudah bertanya, kasihan. Kemudian cuka, termasuk asam karboksilat. Keren anak ibu, itu berarti bacanya bukunya banyak sehingga dia tahu beberapa. Nah, maka dari itu biasakan mulai nanti malam. Susah memang, tapi harus dicoba. Nanti yang gurunya Pak Deki bahasa Indonesia nanti akan bekerja sama dengan Bu Naning. Kamu sudah belajar membaca? Bukan belajar membaca ya, sudah membaca belum gitu ya. Next, Namir terima kasih, kita lanjutkan dulu ya. Sisa 30 menit nak. Oke, next kita lihat contoh yang kedua. Ada nitrogen dengan hidrogen. Nitrogen, pernahkah kalian ketemu senyawa nitrogen dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Di mana? Di mana? Di pom bensin. Oh iya betul. Hebat, keren di pom bensin. Iya bagus. Iya benar. Keren. Berarti mainnya jauh dia, taunya pom bensin. Bagus ya. Ya. Nitrogen itu banyak di dalam tanah ya nak ya. Tumbuhan itu
sangat membutuhkan nitrogen. NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Tapi betul, nggak salah. Kan Bu Nening contohnya dalam kehidupan sehari-hari, di pom bensin ada tambal ban pakai gas nitrogen. Hebat. Ada kafe yang pakai nitrogen? Tahu? Oh, tahu ya Pak Deki ya? Ya, biasanya orang-orang yang kebanyakan uang mainnya ke kafe yang begitu kan ya, itu sebenarnya nitrogen. Oke lah, kita lewatin saja biar tidak kemana-mana. Nitrogen kita lihat punya nomor atom 7 yuk pelan-pelan yang di rumah. Konfigurasinya Bu Naning tampilkan. Elektron valensinya ada 5 di sini ya. Udah Bu Naning kasih buletan. Nah, nanti di modulnya juga seperti ini Bu. Iya. Bahkan kalimatnya mungkin sama, hanya bentuknya bahasa tulisan. Kalau sekarang Bu Naning tulis bahasa lisan, nanti kalau di bukunya, di modulnya bahasa tulisan ya. Nah, kita lihat baik-baik. Apakah yang terjadi di nitrogen? Nah, ini ada tahapannya Bu Naning kasih. Nitrogen punya 5 elektron di luar. Tadi kan karbon nggak ada begininya ya Bu Naning ya, salah Bu Naning. Nah, ini mah ada 5. Sekarang pasangannya, nah yang mau ketemuannya, yang janjiannya hidrogen. Hidrogen cuma 1, ngajak tetangganya 2. Betul? Kenapa kok harus 3? Supaya stabil. Ini kan 5, kurangnya sebanyak 3. Kartos, mohon. Jadi yang 5 mau ketemuan biar stabil 8 kurang 3. Maka bawalah. Bu kok nggak bawa 5? Kagak. Kalau 5 tambah 5 jadi berapa? 10. Nanti superoktet jadinya. Ya, tidak. Ini mah cukup bawa 3 karena dia bukan superoktet, dia oktet biasa. Maka pasangannya, perhatikan warna di ikatan kimia penting karena kita tidak ketemu tatap muka ya. Warna penting. Kalau Bu Naning kasih warna berbeda itu tujuannya dalam banget seperti kartu itu. Untuk kamu nginget-nginget, terutama yang belajarnya secara visual. Perhatikan baik-baik. Nitrogen kita konsisten warna merah. Hidrogen warna biru. Titiknya maksud Bu Naning. Bu, saya nggak mau titik, saya mau silang kop. Boleh, silahkan ya. Titiknya milik nitrogen sudah ketemuan dengan hidrogen. Membentuknya amonia NH3. Pertanyaan Ibu, ada berapakah ikatan kovalen tunggal? Nah, Bu Naning beda contoh berarti beda perlakuan. Kalau tadi sudah langsung ketemu CH4 ya, sudah Bu Naning gambarkan ada 4 ikatan kovalen tunggal. Kalau masih seperti ini tahu nggak kira-kira ada berapakah ikatan kovalen tunggal? 3, Ratuna bagus. Ngomong-ngomong yang di belakang ngantuk nggak ya? Nggak ya, tahu ya ada 3 ya. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya. Oh, yang di rumah pasti ketinggalan ya, kasihan ya, pelan-pelan deh. Yang sudah menjawab terima kasih, tidak bisa dibacakan Pak Deki, nggak apa-apa. Ada berapakah pasangan elektron bebas? 1, pinter. Yang warna apa? Merah saja. Jadi yang sejenis warnanya berarti itu pasangan elektron bebas. Yang beda warna berarti pasangan elektron ikatan. Pahami baik kalimat Ibu ya, pahami baik-baik. Nah, Mentimeter time. Buka lagi Mentimeternya yang ada di kolom deskripsi yang diberikan oleh Pak Deki. Klik lagi, Bu Naning pindahkan soalnya ya. Tunggu sebentar, Bu Naning belum pindahkan soalnya. Oke, soalnya adalah sebentar, maaf, sudah pindah. Bentar ya, tunggu dulu. Oke, senyawa manakah yang membentuk ikatan kovalen? A. PCl5, B. SrBr2. PCl5 fosfor pentaklorida, SrBr2 strontium bromida. Ya nanti belajarnya belum sekarang nama. Oke,
Bu Naning pindahkan dulu, Ibu lihat mentimeternya, kayaknya udah ada yang jawab nih. Hebat kalian ya, cepet banget ngerjakannya. Wah, sudah 6 orang menjawab, keren. Sayangnya saya nggak bisa tampilkan ke sana ya, mungkin ada yang bisa bantukah ini biar kelihatan jawaban murid saya ke sana? Gak bisa ya Pak ya? Gak usah lah Pak, gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Sudah ada 10 orang yang menjawab. Bu, itu harus dikerjakan begini enggak? Tidak. Dari apa kalian? Dari unsurnya, keren. Cukup lihat unsur penyusunnya, nanti bisa menentukan ikatan. Yang mau pakai QR code, sudah Bu Naning kasih QR code-nya, di sini sudah ada. Yang pakai link silakan dibuka di deskripsi. Yang di rumah nggak usah jawab di live chat, biar Pak Diki nggak banyak chatnya, kasihan. Ibu sudah bisa melihat jawaban kalian. Sudah ada 20 orang yang menjawab. Kayaknya masih bingung mengerjakannya pakai apa ya biar cepet. Kok Bu Nani ngasih waktunya cuma 30 detik, bisa nggak ya? PCL 5 dengan SRBR 2 manakah yang membentuk ikatan kovalen? Yang di ruangan, yang di studio sudah selesai semua menjawabnya? Sudah. Di sini ada berapa ini tadi? 3, 10, ya betul 15 orang. Berarti sudah lewat, sudah 29 orang. Oh iya, harusnya dibuka di situ ya mungkin ya Pak Deki ya, kayaknya mesti dibuka di situ ya. Ininya mentimeternya ya. Tapi nggak apa-apa, Sob, dicoba dulu mentimeternya. Apa itu? Nonit. Parahan nggak usah ngerepotin, nggak usah Pak Deki, cukup. Nggak apa-apa. Ini yang penting anak-anak bisa menjawab saja. Terima kasih Pak Raha, Pak Deki tidak perlu. Sudah ada 40 orang ya, kayaknya sudah cukup. 1/10-nya yang baru menjawab, kayaknya yang lain apakah masih ngikutin atau masih bingung atau bagaimana nih? Kan ini tinggal menjawab saja. Cukup dicek P bersifat apa, CL bersifat apa, SR bersifat apa, betul? BR bersifat apa? Ya, betul? Wow, sudah 50. Oke. Lebih 60. Sambil menunggu ya, jawaban yang benar manakah yang membentuk ikatan kovalen? Pinter, PCL 5. Nanti dicoba dikerjakan di rumah gambar dari struktur Lewinya PCL 5. Kalian akan tahu bahwa ini adalah super oktet. Ini tidak 8 tapi ada 10 ya. Nanti kalian coba-coba lagi di rumah ya. Oke, biar belajarnya bisa selesai tepat pada waktunya. Jadi walaupun tadi mulainya ini. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah kodenya. Sekarang ikatan kovalen rangkap 2. Tadi tunggal kan ya, sekarang yang rangkap 2. Rangkap 2 pasti ada temennya rangkap 3. Wow, sudah 50. Dua konsep menuju selesai. Yang ngantuk silakan di rumah bangun dong, bawa air minum yang banyak. Oke, Bu Naning langsung bukakan 2. Bu Naning punya oksigen tadi karena sudah dicontohkan ya, biar betul nggak sih? Kalau kita belajar sains atau belajar apapun, apalagi belajar ilmu agama ya, maka rasa syukur kita kepada Allah akan bertambah. Kebayang nggak kalau kita harus membuat dulu oksigen? Wah, langsung bukakan 2. Susahnya mau bernafas teh, oksigen teh milarian heula. Contohnya orang yang harus membeli oksigen, ada nggak orang yang membeli oksigen? Ada. Orang yang sakit, yang sama Allah beri ujian atau cobaan untuk bernafas aja dia sudah susah, maka oksigen dari luar yang dimasukkan. Kalian tahu harga oksigen sekian liter itu 1,3 juta.
Kamu hitung aja, kamu bernafas, ada kok kalau kamu rajin berselancar di dunia maya, berapa kebutuhan kita bernafas tiap 1 menit. Kebayang nggak? Nah, taruhlah itu yang tabung untuk 3 hari, seminggu sudah 2 kalinya. Kenapa kita tidak pandai bersyukur? Padahal kita tahu bahwa oksigen Allah sudah ciptakan dan kita tinggal hirup baik-baik, betul? Kenapa kita merusak? Emang saya merusak, Bu? Ya, silakan kembali ke kalian sendiri. Kalau kalian belum menanam 1 pohon, berarti kalian kategorinya merusak. Karena oksigen itu yang paling banyak menyumbang adalah pohon. Ya, gampang kalau Bu Naning mah. Jadi nanti di rumah cepet-cepet nanam pohon ya, biar banyak oksigennya. Next, kita lihat oksigen 1s2 sampai dengan 2p4, dia punya elektron valensi 6. Maka struktur Lewinya, perhatikan, karena sejenis, Bu Naning gambarinya sama-sama warna merah, biar kalian tidak bingung. Bu Naning mah nggak konsisten gini. Nah, tadi kan selalu yang sejenis pasti sama warnanya ya. Terus dia berikatan. Cuman ini Bu Naning bedakan, 1 titik yang 1 silang, biar kamu nggak galau-galau banget. Ini tenoman, nah oksigennya teh ya. Berarti yang titik oksigen sebelah kiri, yang silang oksigen sebelah kanan. Maka struktur Lewinya O2 seperti, lihat di tengah yang merupakan irisan. Anu pengker. Berapa pasang elektron yang ada di irisan ini? Ada berapa, kelihatan nggak yang belakang? Boleh yang mana aja, pokoknya Ibu mau jawabnya yang paling belakang. Ada berapa pasang ini? Ini nih yang tengah nih, yang Bu Naning tunjuk nih, yang pakai poin. Ada berapa pasang? Yang di rumah boleh menjawab. Ada berapa pasang elektron? Berapa? Ada suaranya nggak itu yang cowok-cowok di belakang ketiga? Malu-malu ini. Sok, ada berapa nak? Kelihatan nggak ada di belakang ini? Kelihatan? Oh, kurang kelihatan ya. Mungkin Pak Raha boleh agak di zoom atau gimana ya? Iya. Oh, kayaknya kalau ditulis next time ya Pak Deki, kalau ditulis di board. Oksigen itu kayak ini nak. Nah, nih Bu Naning tulisin yang tebel. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dibuletin, sebelah sana dibuletin. Nah yang Bu Naning tanyakan ini, ada berapa pasang? Nih kelihatan kan sekarang gede tulisan Bu Naning memang bagus tinggal nih. Berapa Ada berapa pasang? Nih 2 pasang. Kayak mau ditanya disuruh apa, menikat hese, keluar 2 pasang ge. Karena 2 pasang yang dipakai bersama-sama, maka ditulisnya seperti ini nak, yang di bawah sama dengan. Nih, ada tanda seperti sama dengan, betul? Ini disebut ikatan kovalen rangkap 2. Kita lihat. Apabila 2 buah atom menggunakan 2 pasang elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan elektron seperti gas mulia, dinamakan ikatan kovalen rangkap 2. Senada dengan ini, maka kita lihat ikatan kovalen rangkap 3. Ibu sebelum itu ya, ada koreksi katanya dari Iqbal, Ibu maaf, yang paling banyak menghasilkan oksigen itu plankton bukan pohon. Oh terima kasih Iqbal, ya Allah, terima kasih. Ada plankton katanya banyak juga. Ya tapi plankton ada di mana Pak Deki kalau plankton? Di laut mungkin di sama laut, SpongeBob. Iya sama SpongeBob betul.
Terima kasih nak. Ya, terima kasih. Plankton betul ya. Tapi kalau kita di daratan pohon ya. Ya, kalau di daratan betul yang paling banyak. Berarti Iqbal baca bukunya lebih banyak dari Bu Naning. Keren lah pokok nama murid ibu kelas 10. Hebat. Terima kasih koreksinya. Tidak apa-apa. Bu Naning marah nggak ya dikitin? Kagak. Bagus. Berarti kalian pengetahuannya lebih luas ya. Tapi kalau yang di daratan kan lebih banyaknya adalah pohon ya. Oke, next. Boleh? Bagus. Kita lihat ikatan kovalen rangkap 3. Tadi nitrogen. Ini yang ada di tadi apa katanya? Pom bensin. Pom bensin. Gas nitrogen. Gas nitrogen. Nitrogen punya 5 elektron valensi. Tidak Bu Naning tulis lagi konfigurasinya karena tadi sudah. Pasangannya juga 5. Perhatikan baik-baik. Nah ini kan yang jomblo di bawah nih. Ada yang jomblo kan di bawah sendirian tuh. Kelihatan nggak? Kan 2, 2, 1 ya. 2, 2, 1 betul? Nah yang jomblo Bu Naning tarik ke atas, trek ke atas, trek ke atas. Maka jadilah di tengah-tengah yang irisan ada 3 pasang. 1, 2, 3. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Garisnya, ikatannya juga ada 3. 3 ikatan dinamakan ikatan kovalen rangkap 3. Tidak semua unsur mampu membentuk ikatan kovalen rangkap 2 maupun ikatan kovalen rangkap 3. Tidak semua unsur ya, maka ini contohnya juga terbatas. Namun karbon salah satu unsur yang istimewa. Dia mampu membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Khusus untuk karbon. Nah, nanti makanya senyawa karbon banyak. Namir ada apa tadi namanya formaldehid, kemudian ada formaldehid itu kalau kita kenalnya formalin itu loh, yang katanya heboh ditaruh di tahu, ditaruh di bakso gitu ya, nggak boleh, itu pengawetnya mayat, nggak boleh buat dimakan ya. Kemudian ada alkohol tadi yang untuk bersihkan luka dan seterusnya, itu keistimewaan karbon, ada glukosa, ada fruktosa, itu semuanya senyawa karbon. Jadi yang bisa membentuk berbagai ikatan kovalen untuk kelas tingkat jenjang SMA yang dipelajari adalah senyawa karbon. Nanti dari kelas 11, 12 belajarnya ya. Sampai sini mudah-mudahan yang ada bertanya, karena delay silakan bertanya. Yang di ruangan ada yang mau ditanyakan? Sebelum terakhir Bu Naning masuk ke sini. Ini terakhir. Ikatan kovalen koordinasi. Ayo yang mau tanya. Jadi mumpung ketemu Bu Naning, tanyakan kamu yang tidak bisa, sampaikan. Yang di rumah sama silahkan. Kalau kita belajar sinkronus, ini belajar sinkronus juga kalau yang di rumah ya. Jadi ini namanya blended learning. Jadi ada yang ketemuan sama Bu Naning, ada yang di jaringan juga di sana di rumah. Jadi sama gitu ya. Ada yang mau tanya sebelum ke sini, sebelum ke ikatan kovalen koordinasi? Halo, ada Pak Dek? Ya siap, 6 menit lagi nak. Kalau tidak ada, Bu Naning lanjutkan ya. Ini dia ikatan kovalen koordinasi. Bu Naning tidak menuliskan asal usulnya, konfigurasinya. Silakan nanti di rumah dicoret-coret sendiri konfigurasinya. Ibu akan menjelaskan tentang pembentukan senyawa asam nitrat HNO3 dengan prosesnya ikatan kovalen koordinasi. Nanti kalau mau baca papernya orang ini ada di sini. Jadi Bu Naning suka kasihkan kan ya, biasa ada sumbernya Bu Naning berikan. Nah, perhatikan HNO3 kalian semuanya dari awal sudah tahu masing-masing konfigurasi elektronnya.
Perhatikan baik-baik. Ikatan kovalen koordinasi yang terbentuk di manakah gerangan? Yang tanda panah-panah, lihat. Ada ikatan kovalen antara N dengan O, ikatan kovalen rangkap 2. Ada ikatan N dengan O yang di samping, ikatan kovalen tunggal. Ada O dengan H, juga ikatan kovalen tunggal. Nah, yang istimewa yang di bawah, perhatikan elektron yang digunakan hanya berasal dari siapakah gerangan yang elektronnya tanda silang? Pinter, dari N saja. Karena dari N saja, maka ikatannya istimewa, dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Kalau Bu Naning sederhanakan, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang elektronnya hanya berasal dari satu atom. Atom yang lain nggak punya elektron. Tuh, nggak nyumbang maksudnya, Nak. Kan harusnya bersama-sama teh, kamu ngasih, aku ngasih, kita pakai bareng-bareng, begitu kan? Ini mah enggak. N saja ngasih, O tidak. Maka tanda ikatannya seperti ini. N yang nyumbangin ke O, ada HNO3. Banyak contoh lain yang bisa dicoba di rumah. Ada H2SO4, kalian coba sendiri nanti ya. Dan masih senyawa koordinat yang lain. Ada NH4+, ada H3O+. Nah, dicoba ya. Mudah-mudahan sedikit yang Bu Naning sampaikan, sedikit Ibu apaan, saya sudah ngantuk, kata Reka. Re siapa? Oh, Regan. Ya, Bu Naning itu nggak bagus ya ingatannya untuk ingat nama kalian, kalau berkali-kali baru bisa gitu. Mohon maaf. Ini dengan berakhirnya ini maka belajar ikatan kimia selesai. So next week kalian harus ulangan ikatan kimia atau post test ya, karena kemarin ada pretest berarti harus ada post test. Mudah-mudahan yang kemarin pretestnya sudah bagus, nanti hasil post testnya lebih bagus lagi. Masih ada pertanyaan nggak Pak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Oh, tunggu dulu ya. Ada pertanyaan dari Nandito Hernawan. Iya, Nandito sudah jam 10 ya, silakan. Untuk penempatan titik-titik itu sudah ditentukan atau bagaimana ya Bu? Mungkin maksudnya titik-titiknya itu ada yang 2, ada yang 1. Itu apakah sudah ditentukan? Ya. Atau bagaimana caranya? Iya, siap. Terima kasih Nandito. Nandito, untuk membuat struktur Lewis seperti kita belajar sebelumnya harus diletakkan secara simetris. Masih ingat waktu kita belajar di Google Meet? Jadi nggak boleh asalan. Jadi harus simetris. Karena ini cuma 2 dimensi, Bu Naning tidak menggambarkan 3 dimensi, maka atas, bawah, kiri, kanan harus simetris. Sehingga kalau misalkan H dengan O, H kan 1, maka oksigennya juga harus nyumbang 1, begitu ya. Nah, ini diletakkan simetris, kecuali kalau si elektron sudah habis. Seperti H kan nggak ada elektron lain, maka kosong. Tapi kalau O, karena dia masih punya pasangan elektron bebas, maka letakkanlah di atas dan di bawah. Jadi atas, bawah, kiri, dan kanan. Itu simetris ya. Jadi ditarik ke atas sama, ke bawah sama, ke kiri sama, ke kanan sama. Kalau seperti N, nih perhatikan, N nggak simetris Bu, betul, karena N kan 5. Ya, 2 dipakai ke atas, 1 dipakai dengan O yang di samping, yang 1 diberikan cuma-cuma ke O yang di bawah. Maka yang sebelah kanan nggak ada elektron lagi. Boleh Bu, boleh, karena dia atom pusat. Ya, jadi usahakan meletakkannya Nandito harus simetris. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau belum ngerti, Nandito boleh
tanya di grup ya. Manfaatkan grup WhatsApp untuk berdiskusi dengan Ibu untuk belajar ya. Tidak apa-apa kalau untuk diskusi belajar. It is okay. Terima kasih Pak Deki. Cukup ya? Oh masih ada, silakan Pak Deki. Siapa lagi tuh? Dari Syakila, dia bertanya berkenaan dengan sifat-sifatnya. Kalau untuk ikatan kovalen logam dan non logam itu bagaimana ya Bu? Ikatan kovalen logam dan non logam apakah ada? Siapa tadi namanya? Syakila. Syakila. Dinova. Bu Nani tanya kembali nih, ikatan kovalen logam dan non logam adakah? Tidak ada ya. Kalau logam dan non logam adalah ikatan ion, maka tidak ada, harus digarisbawahi dulu, ditulis pakai kapital. Tidak ada ikatan kovalen logam dan non logam. Yang ada adalah ikatan ion. Maka sifat-sifatnya, sifat senyawanya adalah sifat senyawa ion. Syakila, mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir Pak Deki, one more? Atau sudah cukup? Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu kalau kita ada belajar live lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dari Ibu. Yang jauh-jauh rumahnya, selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.